Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kekurangan satu apapun, dan bagi yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya menjadi kesembuhan seperti sedia kala. Alhamdulillah, Telaga Hati pagi ini di ujung bulan Februari 2023, yaitu tanggal 28, Telaga Hati kembali hadir di tengah-tengah kita ya. Yang Selasa kemarin tentu saja tidak ada siaran karena ada sesuatu hal. Telaga Hati kita kali ini akan membawakan sebuah tema mengenal tentang seputar alam jin ya, dan gangguan-gangguannya tentu saja. Alhamdulillah, guru kita ya, Ustadz kita yang telah hadir di tengah-tengah kita ya, yang makin sehat, makin bugar ya. Kita berlangsung lama, kita langsung saja ya. Silakan kasih pemaparan sedikit aja biar masyarakat kita mengenal agak lebih inilah, karena kan diidentikan kalau mengenal jin itu yang lain-lain agak ngeri-ngeri sedap. Coba gimana kasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin ini merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari api, dan jin merupakan makhluk Allah yang diciptakan sebelum diciptakannya manusia. Jadi ratusan tahun sebelum manusia diciptakan, sebelum Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada makhluk yang lain ternyata, yaitu bangsa jin. Nah, mengimani bangsa jin ini kan tidak terlihat, dia nggak nampak. Maka diperlukan di sini, dibutuhkan keimanan, meyakini bahwa jin itu ada. Karena ada orang yang terlalu tidak percaya, ada juga yang terlalu percaya sehingga mempertuhankan jin. Ya, kalau saya dulu tinggalnya di pelosok itu ya, dan di sana masih banyak orang-orang yang menyembah setan. Memang Tuhannya itu jin gitu ya. Dan ada yang terlalu percaya dan ada yang tidak percaya. Nah, kita sebagai orang yang beriman ada di tengahan, di pertengahan itu. Kenapa? Karena barometer kita adalah Al-Quran. Dzalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin. Ya, Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Gaib ini kan sesuatu yang nggak nampak. Yang nampak aja kadang-kadang kita nggak yakin. Luar biasa, betul. Apalagi yang nggak nampak. Contoh yang nampak, Rasulullah itu nampak. Rasulullah nampak, pernah hidup, kemudian membawa syariat Islam, mengajarkan sunnah-sunnah dan amalan-amalan gitu ya, yang kalau kita amalkan maka kita mendapatkan pahala. Kan itu sunnah-sunnah Rasulullah. Itu aja banyak orang yang ingkar. Ada namanya disebut dengan golongan ingkar sunnah. Mereka nggak percaya dengan sunnah, padahal Rasulullah hidup gitu ya. Walaupun hari ini kita nggak melihat, kita hanya bisa membaca sejarah, membaca sirah. Itu saja susah untuk meyakininya, apalagi sesuatu yang nggak nampak. Nah, bangsa jin ini adalah salah satu makhluk Allah yang tidak bisa terlihat, tapi mereka bisa melihat kita. Maka tingkat keyakinan atau keimanan yang harus ditanamkan di dalam dada kita harus lebih kuat daripada sesuatu yang bisa nampak. Nah, mereka diciptakan dari api dan mereka punya syariat yang sama dengan manusia. Sama ya? Sama. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah.
Jadi syariat kita, kalau kita sholat, mereka sholat juga. Kalau kita baca Al-Quran, mereka juga baca Al-Quran. Kalau kita haji, mereka juga haji dengan cara mereka. Dan bangsa jin itu jangan dikira bahwa seperti yang di film-film horor tuh ya, bahwa tempat mereka itu menyeramkan, gelap, kemudian membahayakan. Dalam Islam, jin itu alamnya sama dengan alam manusia. Kalau kita ada studio, ya mereka ada studio juga. Masya Allah. Kalau kita ada punya rumah sakit, mereka juga punya rumah sakit jin. Makanya kan ada anak-anak itu yang disunat sama jin. Ya. Nah, kenapa? Karena mereka punya teknologi juga sama dengan teknologi yang kita ada, seperti itu. Mereka juga punya teknologi. Artinya sebenarnya tidak beda jauh ya dengan kehidupan manusia ya. Iya. Hanya memang dimensinya berbeda dan jin melihat kita tidak bisa melihat mereka. Atau ada orang-orang tertentu yang memang bisa melihat atau gimana? Nah, tapi nanti kita terusin nanti setelah ini ya. Pemirsa Bandung TV, ini luar biasa ya, kita mengenal seputar alam jin yang tentu saja pengetahuan ini tidak serta-merta semua orang bisa mengenalnya. Tapi kita akan mengenal lagi lebih lanjut ya, tentu dengan setelah melihat pesan-pesan berikut ini. Silakan. Pemirsa Bandung TV, kita akan kembali melanjutkan. Namun sebelum kita lanjut, pemirsa di rumah bisa line interaktif ke line kami ya di 022-7214-7214 atau di line WA-nya Pak Ustadz, nanti bisa konsultasi seputar masalah ruqyah ataupun yang lain-lainnya di 081-0821 8-nya 3 kali 9099. Baik, tadi sebelum kita lanjut, tadi ini kan ada sebuah dalil atau ada sebuah ungkapan bahwa sebaik-baiknya jin itu seburuk-buruknya manusia. Nah, ini kan kalau kita menginterpretasikan menurut pikiran kita sendiri, ini kan agak luar biasa gitu. Coba tadi kita bisa kira-kira bisa nggak tadi biar masyarakat kita agak sedikit lebih inilah gitu. Ya, baik. Ada banyak sekali ungkapan yang selalu disampaikan ya baik sama dai atau sama orang-orang tua kita terdahulu bahwa sebaik-baik jin adalah seburuk-buruk manusia ya. Terus bagaimana mendudukkan perkara ini? Sebetulnya gini, kalau kita kembalikan kepada Al-Qur'an sebagaimana tadi saya sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini sebetulnya menjelaskan bahwa manusia dengan jin itu punya kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih mulia. Ya walaupun manusia tetap ya dalam Al-Quran adalah sebaik-baik penciptaan. Itu benar. Kenapa? Karena kita sempurna semuanya. Hidung kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, jasad kita ini, fisik kita itu sempurna. Secara akal juga sempurna. Kalangan jin itu tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak terlihat. Tidak punya wujud, ya dia hanya ada tapi nggak punya wujud. Makanya tidak ada satu orang manusia pun yang bisa melihat wujud manusia kecuali wujud jin, kecuali wujudnya dalam bentuk penyerupaan seperti ular atau mungkin makhluk yang menyeramkan gitu ya. Jadi kalau ada jin menyerupai makhluk yang cantik, yang ganteng, itu jelas bohong, nggak benar. Nah gitu. Jadi secara penciptaan manusia jauh lebih sempurna. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Tapi secara iman belum tentu. Siapa yang lebih dekat kepada Allah, dia yang lebih mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinna yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat jasad kamu, fisik kamu, cantik, putih, ganteng, enggak. Allah juga enggak pernah melihat pakaian, pakai jas atau pakai kaos biasa, enggak pernah dilihat sama Allah. Tapi yang dilihat adalah hati dan amal. Ini berlaku untuk manusia, untuk jin juga.
Jadi kalau manusia dia dekat kepada Allah, beriman kepada Allah, dia akan menjadi inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah. Begitu juga kalangan jin. Kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah, maka dia mulia di sisi Allah. Jadi kalau jin bertakwa, dia akan menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah, lebih mulia daripada manusia yang ingkar kepada Allah. Oke. Kan gitu. Iya. Kemudian begitu juga sebaliknya, kalau misalkan seorang manusia dia bertakwa kepada Allah, dia beriman kepada Allah, maka dia jelas lebih mulia daripada jin. Oke. Walaupun di beberapa sisi tadi secara penciptaan manusia lebih sempurna dari penciptaan jin. Itu ya disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi dalam kondisi iman tidak. Ya, sama. Kita punya level yang sama. Makanya kalau kita mau menjadi orang yang lebih mulia, maka lebih dekat kepada Allah. Bahkan manusia ketika dia betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajat kita itu lebih mulia daripada malaikat. Begitu juga jin. Nah, jadi semua yang barometernya adalah tergantung iman dan takwa seseorang. Seperti itu. Dan kalau misalkan ada orang atau manusia biasa yang meminta pertolongan kepada jin, itu sebenarnya dibolehkan atau disunahkan bahkan atau dilarang. Jadi gini, sebetulnya kan para ulama itu menulis dalam kitab-kitab mereka, dulu jin itu takut sama manusia. Mereka takut. Kenapa? Karena jin itu tahu bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah secara sempurna, baik fisik, akal, semuanya sempurna itu. Mereka tahu, dan mereka tahu bahwa mereka nggak sempurna. Mereka cuma punya akal, sama punya nafsu juga seperti manusia, tapi mereka nggak punya wujud. Jadi jin itu pada awalnya itu nggak punya kepercayaan diri untuk bertemu dengan manusia. Kenapa? Manusia jelas lebih sempurna, sempurna semuanya. Ya, hingga kemudian akhirnya ada manusia-manusia yang meminta pertolongan kepada jin. Iya benar. Kan gitu. Makanya dalam surah Al-Jin itu disebutkan ayat 4. Ada segolongan manusia dari kalangan laki-laki manusia meminta pertolongan kepada laki-laki kalangan jin. Mereka bukan memberikan pertolongan, tapi mereka justru menyesatkan. Kenapa? Harusnya kita mintanya sama Allah pertolongan itu. Bukan kepada jin yang sebetulnya di awal mereka takut sama kita. Tapi karena kita datang kepada mereka, tolonglah kami, tolonglah anak keturunan kami, tolonglah jaga kami. Akhirnya jin itu merasa, oh manusia ini walaupun dia sempurna tapi bodoh gitu. Masya Allah, luar biasa. Dia minta tolong sama kita yang tidak terlihatnya, yang nggak punya wujud. Mereka takut sama kita padahal kita nggak punya wujud. Antum bayangkan, takut dengan sesuatu yang nggak ada. Itu kan aneh gitu ya. Kita kan harusnya takut dengan sesuatu yang nampak gitu ya. Kalau ada singa, ada harimau itu kan nampak. Wajar kalau kita takut. Ini manusia takut dengan sesuatu yang nggak nampak. Itu kan lucu ya. Termasuk juga takut tentang masa depan juga, itu juga agak bahaya juga tadi. Karena itu kan juga belum nampak tadi. Makanya makanya jin itu manusia yang meminta pertolongan kepada jin, ya kan? Maka itu diperalat oleh jin supaya apa? Supaya manusia-manusia ini menggambarkan sosok jin dalam bentuk sosok yang menakutkan, dan ini terus didemokan. Oh, jin itu seperti ini, menakutkan, besar, menyeramkan, membahayakan, bisa ngisap darah gitu kan. Dan ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan di TV-kan, difilmkan. Itu viral itu. Tim pemburu yang lain-lain. Akhirnya apa? Mindset kita itu betul-betul dirubah oleh setan. Dari dulu awalnya setan tuh nggak ada, jadi menakutkan, jadi menyeramkan. Paham ya? Persekongkolan mereka sehingga kemudian merubah mindset kepala kita. Terus ada yang bilang seperti ini, Tan. Misalkan kalau jin itu biasanya katanya kalau meminta pertolongan kepada jin katanya, dia akan tahu itu orang yang sesudah kejadian katanya, Tan. Artinya dia setahun yang lalu atau 2 minggu yang lalu atau bahkan kemarin atau yang lain-lain. Nah kalau yang ke depan itu juga dia juga nebak-nebak katanya, Tan. Kalaupun benar juga benar, kalaupun benar juga kebenaran gitu ya.
kalaupun salah juga nanti, dan tentu juga lebih banyak salahnya katanya. Ya. Coba tadi gimana tadi? Jadi dalam Al-Quran kan disebutkan, dalam surah Al-Jin itu kan disebutkan bahwa bangsa jin itu mengaku bahwa kami kerjanya mencuri berita dari langit. Masya Allah. Jadi kan sebelum takdir itu dilaksanakan, maka itu dibacakan dulu fulan bin fulan, fulan bin fulan, ya kan, fulana bin fulanah, dia akan seperti ini, seperti ini, seperti itu kan dibacakan dulu di langit. Maka kerja jin itu datang ke langit kemudian mencuri berita. Dulu sebelum Rasulullah diutus, itu mereka mudah mencuri-curi berita langit itu mudah. Tapi setelah Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi, maka mereka sangat kesulitan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sejak Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, itu menyiapkan anak-anak panah dalam bentuk bintang. Jadi mereka ditembaki dengan anak panah dan mereka mati itu. Jadi untuk mencuri berita, satu berita saja, itu taruhannya adalah nyawa. Dan hari ini sangat sulit sekali. Makanya dulu sebelum zaman Rasulullah, itu dukun kalau berbicara itu benar. Kenapa? Karena belum ada anak panah yang disiapkan sama Allah. Tapi sejak Rasulullah itu kebanyakan bohong. Bahkan Rasulullah mengatakan 1000 kebohongan, 1 kebenaran. 1 ini pun karena kepepet. Nah, makanya jangan percaya dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menganggap tahu masa lalu, tahu masa depan. Nah, tahu masa lalu kenapa? Karena sudah terjadi ya? Atau iya, sudah terjadi. Kita ini kan ada korin. Masya Allah. Rasulullah mengatakan setiap manusia itu ada korin, ada pendamping jin. Ya, apakah engkau juga ada pendamping ya Rasulullah? Iya, aku juga ada, tapi sudah masuk Islam. Jadi sudah beriman. Artinya minta informasinya sama, dikasih tahu sama betul. Jin koordinator. Jadi ketika kita datang ke dukun, ke orang pintar, kenapa dia tahu masa lalu kita? Karena jin dukun itu bertanya sama korin kita, dan korin kita memberitahukan, oh dulu pernah kesini, sini, pernah ngisi di Bandung TV, kan gitu. Bawa siapa-siapa aja. Itu korin saya tahu, dan dia memberitakan kepada dukun. Nah itu dulu. Kemudian ketika kita yakin bahwa oh ternyata dia tahu masa lalu saya, berarti dia tahu juga masa depan saya. Masa depan saya gimana mbah? Kan gitu. Dikasih tahu walaupun nipu, kita yakin kalau itu betul. Kenapa? Karena yang lalu benar tebakannya, kan gitu. Luar biasa. Nah ini kenapa ya kadang-kadang banyak orang yang apalagi makin kesini tuh makin nah kenapa tadi ya yang selalu meminta pertolongan kepada atau mendatangi para dukun itu kebanyakan akhwat gitu kan, meskipun yang laki-laki juga ada juga, tapi secara generalisir adalah lebih banyaknya perempuan. Tapi nanti kita akan lanjut lagi aja pertanyaan itu, kita simpan dulu. Pemirsa Bandung TV ini kira-kira kita masih ada 2 segmen ke depan ya. Tentu juga kita akan ngebahas beberapa pertanyaan dari netizen kita seputar gangguan-gangguan jin. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut. Silakan. Baik, pemirsa Bandung TV, kita akan lanjut kembali ya di Telaga Hati ya. Kali ini kita membawakan sebuah tema tentang mengenal seputar alam jin ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Dan ini sudah mulai ada yang menanyakan tadi sebelum kita bahas yang tadi. Assalamualaikum Ustadz, katanya saya Saipul dari Cimahi ini mau nanya apakah benar jin itu bisa masuk ke raga manusia gitu ya sehingga ada yang kesurupan. Ini gimana katanya cara yang lain? Iya, apakah kesurupan itu ada gitu ya? Sebetulnya gini, Masya Allah. ada orang yang nggak percaya dengan adanya kesurupan jin. Ada memang. Nah orang-orang yang tidak percaya ini bisa baca dalam surah Al-Baqarah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah menyebutkan adanya kerasukan, bahwa orang-orang yang memakan harta riba mereka berjalan seperti orang yang kerasukan syaitan. Itu dalam Al-Quran. Ternyata kerasukan itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya dengan adanya kerasukan, berarti dia sudah menentang satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah yang bercerita tentang riba. Nah makanya, apakah manusia itu bisa dirasuki oleh setan? Jawabannya ya, ada. Dan itu terjadi di masyarakat kita, terjadi di mana-mana adanya pengaruh gangguan setan yang membuat
manusia itu akhirnya terpengaruh, akhirnya kerasukan. Kerasukannya ini juga ada tahapan-tahapan. Ada yang sampai menjerit, ada yang menangis, ada yang histeria gitu ya. Ada yang langsung hilang kesadaran. Ada yang sebetulnya yang lebih berbahaya adalah orang yang kerasukan tapi tidak merasakan kerasukan tersebut. Tapi berubah perilakunya. Dari baik menjadi buruk, dari penyabar menjadi pemarah, dari berkasih sayang, saling mencintai menjadi benci. Ini orang kerasukan yang tidak ternampak kerasukannya, tapi berubah sikapnya. Dan ini terjadi. Makanya untuk orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang terkena gangguan jin ini, maka disyariatkan dalam Islam itu dibacakan Al-Quran. Gitu. Kenapa dibacakan Al-Quran? Sebetulnya kalau kita baca surah Al-Jin, ayat 1 sampai ayat 3, itu menjelaskan bahwa jin itu ketika dibacakan Al-Quran, maka mereka mendengarkan dan mereka mengatakan, ini bacaan ini menakjubkan. Al-Quran ini menakjubkan dan kami beriman, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Jadi mereka takjub dengan bacaan ayat Al-Quran. Sehingga kemudian, kalau ada orang yang terindikasi terkena gangguan jin, orang terkena gangguan jin itu kan biasanya, kalau secara fisik selalu sakit kepala, selalu sesak di dada, sakit di perut, sakit di rahim kalau perempuan, kemudian selalu sakit di pundak belakang, kemudian bisa melihat penampakan-penampakan. Makanya nanti kita bahas sedikit tentang gimana sih orang bisa melihat jin. Ada nggak orang bisa melihat jin itu? Ini perlu ada pembahasan satu sesi nanti. Nah, jadi bisa melihat jin itu ciri-ciri orang terkena gangguan jin gitu ya. Nah, orang-orang yang terindikasi terkena gangguan jin, maka dia perlu dibacakan Al-Quran. Kenapa? Tujuan utama ketika dibacakan Al-Quran bukan untuk menyakiti jin. Bukan untuk menyiksa jin. Luar biasa ini penting. Tapi tujuan utama kita membacakan ayat-ayat Al-Quran adalah mengingatkan jin. Sehingga kemudian, karena mereka tahu bahwa perkataan, bacaan ayat-ayat Al-Quran ini merupakan ajaban, merupakan sebuah keajaiban, bacaan yang luar biasa, yang sungguh ajaib gitu ya, menakjubkan. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, maka mereka akan berpotensi jin itu terpanggil, mendapat hidayah, kemudian dia masuk Islam gitu ya. Maka tujuan utama kita membacakan ayat Al-Quran untuk orang yang kerasukan adalah untuk mengingatkan jin itu bahwa ini Al-Quran, dengarkan dan imani. Luar biasa gitu. Ya, tadi Ustadz mengatakan ini bukan buat menyakiti ya. Nah, iya, bukan untuk menyakiti. Masyarakat kita hampir semua termindsetkan seperti itu tadi ya, bahwa bahwa jadi ada, bahkan selalu ada yang mengatakan para ini tuh silakan keluar, jadi kayak terkesan kayak mau ini tadi ya, kayak terkesan berantem kemudian yang lain-lain. Tapi tadi pas Ustadz bilang ini bukan menyakiti, ini hanya mengingatkan, ini luar biasa tadi ya. Artinya juga sama ya, kayak manusia biasa aja ya, yang selalu butuh terus peringatan-peringatan tertentu. Iya, betul. Makanya para ulama mengatakan salah satu kewajiban kita ketika ada jin yang merasuki tubuh manusia adalah mendakwahinya. Jadi salah satu dakwahnya adalah membacakan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika dibacakan Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Al-Quran maka bertambah iman, bertambah keyakinan. Orang-orang kafir dulu, orang-orang musyrik, ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran, mereka takjub. Sampai kan pernah ada sebuah cerita riwayat itu, Abu Jahal dengan Abu Lahab gitu ya, ternyata punya kerja yang sama. Kalau di pertiga malam Rasulullah ketika sholat membaca Al-Quran, ternyata Abu Jahal itu mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Dan mereka takjub, ini luar biasa ini. Bukan syair. Nah, ini wahyu dari Allah gitu kan. Ternyata Abu Lahab, ini kan gembongnya kafir-kafir Quraisy yang membenci Islam. Ternyata Abu Lahab juga punya kebiasaan sama, yaitu mendengarkan Rasulullah SAW membacakan Al-Quran di pertiga malam. Satu malam tanpa disepakatin itu sama-sama mendengar, jumpa, ketemu gitu ya, ketahuan bahwa mereka sama-sama mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah.
gitu. Dan itu nggak kebayang ya mereka dalam, ya sebenarnya juga kalau kita nyambung ke Abu Lahab sama Abu Jahal tuh, Iya, mereka juga meyakini sebenarnya tadi. mereka meyakini. Hanya ada tertentu, ada gengsi tertentu saja Iya, betul. karena Nabi Muhammad dari ya atau juga dari sisi umur atau dari sisi senioritas juga Iya. kayak masih jauh, jadi ada kebencian dalam tanda kutip tadi ya. Iya. Merasa gengsi lah mungkin tadi. Iya. Makanya kan Al-Quran tuh mengatakan bahwa yang membuat manusia ini kemudian hancur adalah jadala. Itu dia suka membantah. Membantah gitu. Nah, ini benar, tapi kenapa harus Muhammad yang bawa? Gitu. Ini benar, tapi ketika aku ikut Muhammad, maka aku akan dikatakan oleh orang sebagai orang yang bodoh, karena yang mengikuti Rasulullah itu rata-rata orang-orang yang dari kalangan bawah kan, di awal-awal tuh. Nah, nggak mungkinlah raja seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab mengikuti dakwahnya Rasulullah, gitu. Oke, lanjut lagi ke ini tadi luar biasa ya kisah Abu Jahal dan Abu Lahab yang ternyata juga artinya bahwa kebenaran Quran itu, kalamullah itu, siapapun juga pasti akan ini tadi akan merasakan betul. Sekeras apapun hatinya itu. Nah, kita lanjut lagi tadi. Kan ini gimana cara ngebedain orang yang terkena gangguan jin dengan orang yang terkena penyakit medis biasa gitu tadi. Oke. Jadi gini, penyakit itu sumbernya ada dua. Pertama ruhiyah, yang kedua jismiyah. Kalau ruhiyah berarti penyakit yang bersumber dari hati. Kalau jismiyah berarti penyakit yang bersumber dari melemahnya organ atau fisik. Bedanya penyakit medis dengan non medis. Kalau medis itu berarti penyakit karena fisik, non medis berarti karena penyakit karena gangguan jin. Adalah yang pertama, kalau gangguan medis dia bisa terdeteksi ketika kita ke dokter, kita ke rumah sakit, dicek itu sakitnya ada. Walaupun kita tidak merasakan. Kan banyak orang yang kena liver, tapi dia tidak merasakan dia sakit liver. Tahu-tahu dia rasa sudah parah, stadium akhir gitu ya. Selama ini nggak dia rasakan, padahal sakitnya itu ada. Kalau jin itu kebalikannya, gangguan jin itu kebalikannya, sakitnya ada, tapi kalau dibawa ke dokter, kemudian dicek ke rumah sakit, sakitnya itu nggak ada. Contohnya sakit perut misalkan, sakit yang luar biasa perut, nggak bisa tidur ini, ya minum obat nggak hilang-hilang, bawa ke dokter dicek, ini nggak ada sakitnya bu. Dibawa ke rumah sakit, di scan, nggak ada sakitnya. Padahal kita merasakan sakit. Maka itu adalah ciri-ciri bahwa penyakit itu karena pengaruh gangguan jin. Kenapa? Karena sakitnya sebetulnya bukan di tempat dia sakit. Tapi sakitnya sebetulnya ada di hati, di qalbun, dan pikiran. Makanya syaitan ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan berusaha menguasai hati dan pikiran, sehingga hati dan pikirannya itu menciptakan penyakit yang ada di fisik, yang sebetulnya sakit itu nggak ada. Tadi Ustadz bilang biar masyarakat juga kita paham juga bahwa yang pertama tuh penyakit fisik itu adalah bisa dideteksi, hanya saja dia tidak bisa jadi dia tidak kita rasakan. Bisa dideteksi, hanya bisa jadi tidak kita rasakan. Kalau penyakit jin, non medis, karena pengaruh gangguan jin adalah bisa dirasakan, hanya tidak bisa kadang-kadang nggak ada penyakitnya. Masya Allah, luar biasa. Cuman rasa yang ada. Makanya untuk orang-orang terkena gangguan jin, simpelnya rubah mindset maka hilang penyakit. Masya Allah. Ya, saya sesak napas ini. Cek ke dokter nggak ada, cek ke rumah sakit nggak ada. Mindsetnya dihilangkan. Oh, saya nggak punya penyakit, sehat. Kalau bisa merubah mindset saat itu juga maka sembuh. Makanya bimbingan kita adalah, PR kita adalah bagaimana merubah mindset yang ada di tengah-tengah masyarakat agar mereka tidak meyakini bahwa gangguan jin sihir itu punya kekuatan, sehingga kemudian yang punya kekuatan itu hanya Allah. Ketika dia sudah berzikir, ketika dia sudah baca Al-Quran, maka tidak akan ada satu kekuatan pun di muka bumi ini yang bisa mengganggunya. Tadi Ustadz pas bilang mengubah mindset, apakah kalau orang mengubah mindset
harus belajar dulu hipnoterapi atau gimana, Tad? Tidak. Nggak juga ya? Tidak. Dia untuk merubah mindset itu dengan ilmu. Masya Allah. Maka dia harus belajar tentang gangguan jin. Seperti kita sekarang kan sedang mengajar nih, jin itu kayak apa sih? Selama ini kan kita selalu digambarkan bahwa jin itu adalah makhluk yang kuat, yang hebat, yang menakutkan, menyeramkan, membahayakan kan gitu. Bahkan bisa tadi Ustadz sempat bilang kapasitas kehebatan jin itu bisa hampir setara sama Tuhan katanya. Nah itu makanya bisa mentuhankan mereka gitu ya. Ini mindset yang dibangun selama ini baik di media sosial, media televisi dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat riwayat, setan tuh lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa dalam Al-Quran. Setan tuh lemah. Kalau kita lihat riwayat, lihat Nabi Ibrahim. Ketika dia mau menyembelih Ismail, setan datang goda. Jangan disembelih. Dia ambil batu, dia lemparin itu setan. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Sehingga setan lari dan itu jadi lemparan jumroh itu. Gitu. Kalau kita lihat Rasulullah, ketika Rasulullah sholat Allahu Akbar, setan datang, ganggu. Dicekik sama Rasulullah. Sampai menjulur lidahnya dan air liurnya menetes di tangan Rasulullah. Rasulullah mengatakan kalau saya tidak ingat dengan perjanjian Ibrahim, bahwa Ibrahim yang punya kerajaan yang menguasai manusia, jin dan binatang, maka kamu sudah saya bawa dan saya ikat di tiang masjid untuk dijadikan mainan anak-anak. Mainan, kayak mainan kan kayak latu-latu gitu. Ibrahim apa Sulaiman tadi? Ini Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi artinya mereka lemah. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kalau kamu lihat syaitan, kejar, tangkap, cekik dia sampai mati. Itu menunjukkan bahwa jin itu adalah makhluk yang lemah, tidak punya kekuatan. Tapi mindset dan pikiran kita selama ini itu selalu digambarkan bahwa syaitan itu makhluk yang menyeramkan, menakutkan dan membahayakan. Ini saya pikir narasi dari Ustadz tadi luar biasa ya pemirsa di rumah ya, karena selama ini kan gambaran kita tuh tentang setan itu seperti itu tadi. Ya, betul. Tentu ini juga termasuk bagi saya, termasuk bagi ini kan juga tidak mudah tadi ya buat merubah mindset betul. Ini menjadi lebih, karena kita tahu juga justru makin zaman semakin modern juga makin kesini juga makin luar biasa, makin takut sama jin dan makin irasional bahkan cara berpikir. Ya termasuk kayak misalkan sebentar lagi kita mau pilpres, yang lain mau pilkada. Itu para dukun-dukun itu, para survei yang lain-lain itu juga luar biasa tadi ya. Betul. Diiniin ya itu juga karena ada ketakutan tertentu sehingga takut kalah yang lain sehingga menjadi itu tadi ya. Iya, betul. Dan apa yang mau disampaikan lagi tadi ini tentang, karena kan biar kita tuh ilustrasinya gini. Coba tadi. Ilustrasinya kalau masih ada yang takut dengan kekuatan jin, saya kasih ilustrasi gini. Kita dengan mereka punya alam yang berbeda. Sama dengan kita dengan ikan tuh punya alam berbeda. Kalau misalkan Akang saya kasih pedang samurai, kemudian saya bawa ke laut, kemudian sampai di laut ada ikan hiu, saya suruh lompat ke laut untuk berantem sama ikan hiu. Kira-kira menang mana? Kalah deh. Kalah ya. Walaupun jago karate, hebat gitu ya, sudah diajari gimana cara main pedang, tapi kalau kita terjun ke laut cari ikan hiu kita kalah. Kenapa? Karena di alam mereka. Habitatnya mereka ya. Habitat mereka. Kalau saya balik, Akang ada di dapur, ikan hiunya saya datangkan di dapur. Udah lagi ya. Udah tengok aja deh, cengap mati sendiri. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan di alam kita. Begitu juga jin. Kalau kita masuk ke alam mereka, maka kita lemah. Tapi kalau mereka yang masuk ke alam kita, maka mereka yang lemah. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kalau lihat jin, kejar, tangkap, bunuh. Jadi kalau misalkan Anda ditakut-takuti selama ini dengan penampakan kuntilanak, gondoruo, atau pocong, atau apapun, rubahlah mindset Anda. Yakini dalam hati, kalau nampak kejar. Bawa samurai, bawa pentungan gitu ya, kejar. Nanti besok dia tidak akan berani melihat. Kenapa? Karena mereka masuk ke alam kita. Dan ketika mereka masuk ke alam kita, maka di saat itu adalah saat yang paling lemah. Setan itu bisa kita taklukkan, bisa kita sakiti, bisa kita bunuh bahkan. Bahkan Rasulullah kan mencekik jin itu. Kalau bisa nampak. Nah makanya ada 3 keadaan seseorang bisa melihat jin. Jadi jangan dikira bahwa orang bisa melihat jin itu adalah sesuatu kelebihan. Nah, itu luar biasa. Coba tadi. Indra keenam, punya indra keenam, punya kelebihan. Tidak. Orang yang bisa melihat jin itu justru itu adalah penyakit. Ruhiyah.
penyakit gangguan jin. Ada 3 keadaan sehingga jin itu bisa terlihat yang sebetulnya mereka tidak bisa terlihat oleh manusia normal. Ya. Yang pertama adalah karena orang yang melihat jin itu di dalam tubuhnya ada jin, artinya dia kerasukan sebetulnya. Masya Allah. Karena dia kerasukan, dia ada jin dalam tubuhnya sehingga menjadi perantara untuk melihat jin-jin yang lain. Jadi kalau ada orang merasa, saya bisa merasakan jin, saya bisa melihat jin, saya bisa merasakan keberadaan jin, maka dia perlu diruqyah untuk membersihkan pengaruh gangguan jin dalam diri dia. Siapapun dia, sekalipun dia imam masjid, sekalipun dia orang bertakwa. Karena hakikatnya manusia itu sama semua. Masya Allah. Tidak bisa lihat jin. Yang kedua, adanya perjanjian antara manusia dengan jin. Artinya mereka melakukan sebuah ritual-ritual tertentu, pengamalan tertentu, membacakan mantra-mantra kesyirikan tertentu, sehingga adanya kerjasama antara manusia dengan jin. Contohnya kesepakatan lah ya. Kesepakatan. Contohnya suruh ngamalkan, misalkan potong ayam hitam, kemudian taruh di jembatan. Ada yang baca 3 qul di sungai, kemudian mengarah ke, dia membacanya sambil mengarah ke hilir. Ya. Pokoknya agak aneh-aneh lah ya, di luar ilmu syariah ya pasti ya. Betul, ada perjanjian-perjanjian. Jadi adanya perjanjian antara mereka dengan jin sehingga kemudian ada kesepakatan sehingga bisa bersahabat dan bisa melihat, saling melihat dan bisa berinteraksi. Ini kerasukan jin juga. Tapi disepakatin. Kalau yang pertama ini masuk sendiri atau diutus oleh tukang sihir, yang kedua ini ada kesepakatan, perjanjian. Yang ketiga, ini bahaya kalau perjanjian. Kenapa? Karena dia akan turun-temurun. Ya Allah. Makanya ada jin keturunan katanya. Dari kakek ke bapak, bapak ke cucu, cucu ke cicit gitu. Kemudian ada keadaan yang ketiga. Jin itu menampakkan diri dengan sendirinya. Jadi ada jin tuh yang iseng. Dia ingin nunjukkan diri dia, ini loh saya gitu. Dalam bentuk penyerupaan. Seperti kalau di Indonesia mungkin kuntilanak atau pocong atau gondoruo gitu ya. Dia ingin menunjukkan dirinya sendiri, tapi itu sangat berat sekali di kalangan jin. Kenapa? Yang bisa melakukan hal tersebut hanya kalangan jin-jin yang tua yang punya ilmu sihir kuat. Dan itu sangat menyakitkan mereka, sangat menyakitkan bagi mereka, dan mereka tahu konsekuensinya. Ketika dia masuk ke alam nyata, maka hukum alam nyata berlaku untuk dia dan membahayakan dia. Kalau dia jumpai saya, dia tahu bakal saya pukul dia dan dia bisa mati. Kenapa? Hukum alam nyata berlaku untuk dia. Apa hukum alam nyata? Dia bisa terlihat, dia bisa dipukul, dia bisa disakitin. Luar biasa nih. Kalau di alam gaib, dia bisa hilang. Tapi kalau di alam nyata, hukum alam nyata berlaku untuk dia ketika dia masuk. Makanya jarang jin yang berani menunjukkan diri. Dan antum perhatikan, siapapun yang selalu melihat jin, nggak ada namanya jin itu tiba-tiba ngejut depan dia, nggak ada. Nggak berani dia, karena ada refleks kita pukul dia sakit. Selalunya apa? Di pohon, dia tertawa dulu kan itu. Kalau kita takut, dia akan mendekat. Kalau kita berani, dia akan pergi. Gitu. Luar biasa kan. Aduh, termasuk juga kita jadi mind blowing juga tadi ya. Jadi luar biasa karena ternyata orang yang bisa, kan selama ini kita tuh kalau kita bisa melihat jin itu sakti dalam tanda kutip gitu ya. Padahal ada ini tertentu tadi ya. Tadi seperti Ustadz jelasin. Yang pertama karena memang dia masuk sendiri, yang kedua karena ada kesepakatan, yang ketiga memang karena, yang ketiga tuh memang karena jin itu mau menunjukkan diri sendiri dan itu sudah mengeluarkan energi yang cukup besar. Dan itu adalah hampir sesuatu, dan dia sudah akan menerima konsekuensi yang lebih berat. Dia udah tahu konsekuensinya. Kalau dia melakukan hal tersebut, itu taruhannya adalah nyawa. Dia sudah tahu. Luar biasa ini. Cuman ini juga yang menjadi pertanyaan adalah bahwa yang pertama kita mesti konklusikan dulu bahwa jin itu ada ya tadi. Jin itu ada. Jelas ya tadi. Jelas jin ada. Itu ada, kemudian juga mereka bisa menyerupai kita dalam artian, tetapi mereka itu menyerupai kita tentu dengan energi yang mengeluarkan energi yang karena besar. Jin itu dalam Al-Qur'an disebut 22 kali. Makanya kalau kita berbicara sesuatu yang gaib, kita nggak boleh bercerita
sesuai apa yang kita fahami, sesuai dengan apa yang diceritakan bapak kita, nenek kita atau siapa, tidak boleh. Kita berbicara sesuatu yang gaib harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran ada 22 kali penyebutan tentang jin. Ada 88 kali penyebutan tentang syaitan. Jadi kalau jin dan syaitan berarti 88 ditambah 22. Berarti 110 kali disebut syaitan dan jin. Itu dalam Al-Quran. Maka kalau ada orang yang tidak meyakini adanya jin, berarti dia menentang 110 ayat dalam Al-Quran. Baik pemirsa di rumah, ini sayang sekali memang waktu kita sangat terbatas ya, dan saya pikir ini tentu saja bahasan ini juga tidak bisa sampai di sini tadi ya. Kita akan masih kira-kira kita ada 3 sampai 4 episode kita ke depan. Luar biasa sekali ini pemirsa ya, kita pengetahuan tentang jin ini. Tad, ada konklusi Tad, ada kesimpulan sama dikasih ada doa Tad. Silakan Tad. Oke. Sebelum kita doa, saya ingin menyampaikan bahwa manusia dengan jin itu sama-sama lemah. Sama-sama lemah. Sama-sama lemah. Doif ya. Doif. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kamu diganggu syaitan, fasta'id billah. Kalau kamu diganggu oleh syaitan karena kamu adalah manusia yang lemah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Jadi yang akan menang ketika adanya gangguan jin adalah mereka yang meminta pertolongan kepada Allah dan ditolong sama Allah. Gitu. Sama-sama lemah. Tapi ketika kita minta pertolongan kepada Allah, maka kita akan memiliki kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman pemirsa di rumah, kita akan tutup acara kita atau program kita pada pagi hari ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jika dalam tubuh kami ada musuh-musuhmu dari kalangan jin dan syaitan ya Allah, maka keluarkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan yang bersembunyi di hati kami, membisikkan di hati kami, menghilangkan kekhusyukan dalam hati kami. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan ya Allah yang menghalang-halangi kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan yang menghilangkan rasa nikmat atas ibadah yang kami lakukan ya Allah. Kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan ya Allah yang menghilangkan rasa nikmat atas setiap ibadah yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan ya Allah yang mengulang-ulang rasa nikmat atas dosa dan maksiat yang kami lakukan ya Allah. Jika dalam tubuh kami ada musuh-musuhmu dari kalangan jin dan syaitan yang diutus oleh tukang-tukang sihir ya Allah, maka keluarkanlah mereka ya Allah. Putuskan ikatan-ikatan sihir dalam tubuh kami ya Allah. Putuskan ikatan-ikatan perjanjian dalam tubuh kami yang pernah terikat oleh orang-orang terdahulu kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, Telaga Hati tanggal 28 Februari 2023 telah usai ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, bila banyak kekurangan ya. Nanti kita akan lanjut lagi di Selasa depan tentu dengan pembahasan seputar jin ini, karena ini ada bab berbabnya ya. Kita sampai di sini dulu ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.